Alhamdulillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Fattahu ya Rajaku hawil halana ila asanil ahwal amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana anak-anakku, sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 5A dan 5B yang Bapak banggakan dan Bapak cintai semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah juga Bapak mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Bapak hanya bisa berbicara di depan video ini melalui udara ya. Bapak belum bisa bertemu dengan kalian, rindu kayaknya rasanya yang Bapak rasakan ingin bertemu dengan kalian ya kelas 5A dan 5B. Tapi walaupun demikian, walaupun kita belajar di rumah, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap jaga kesehatan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, nah, insya Allah di kelas 5 ini kita akan mempelajari mengenai akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini jadi materinya pertemuan yang kedua bab bab ke-5 ya. Ada di buku kalian itu halaman 56 ya dan 57 ya itu. Insya Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini, baik Bapak akan buka dulu bukunya ya. Tunggu sebentar, Bapak buka dulu. Nah ini ya. Pelajaran 5 akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kompetensinya udah ada di sini, tinggal kalian baca saja ya. Nah, ini yang akan peta konsep yang akan kita pelajari pada bab 5 ini ya, judulnya akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini membahas tentang Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Yang kedua, khutbah Nabi Muhammad SAW dalam haji wada dan wahyu terakhir. Kemudian yang ketiga, menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apa cing ini? Ayo, ada yang tahu ya? Pasti ya tahu, bahkan kita juga semua mempunyai cita-cita dan ingin pergi ke sana ya, ingin pergi ke sini ya untuk menunaikan apa? Ibadah haji. Bahkan ada lagunya, panggilan haji ada, telah tiba lagi ya, mengumandangkan talbiyah. Bukan begitu lagunya, itu masalah lagunya ya. Jangan ditiru ya. Ya itu ini namanya Ka'bah ya, yang berada di Mekah, tepatnya di Masjid Al-Haram ya, Mekah Al-Mukarramah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke sini melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini pada pelajaran di SKI pelajaran 5 ini yaitu akan menerangkan mengenai kisah pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya pada haji ini, sehingga Rasulullah SAW cuman melaksanakan haji yang terakhir ya, sehingga haji yang dilaksanakan oleh oleh Rasulullah SAW ini disebut dengan haji wada. Haji wada itu artinya haji perpisahan ya, karena setelah beliau ya melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW belum sempat keluar menyiarkan ajaran agama Islam karena beliau sibuk setiap hari. Banyak dari suku-suku jazirah Arab datang ke Madinah untuk menyenangkan diri masuk Islam, sehingga begitu sibuknya Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW jatuh sakit, kemudian wafat ataupun meninggal. Nah, yang Bapak harapkan
pada pertemuan ataupun pada materi ini kalian mampu mengetahui, menghayati, bahkan menceritakan dan menunjukkan apa sih hikmah daripada peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW, ya, terutama untuk diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi, nah kita dibaca saja pendalaman materinya. Pemeluk Islam dari hari semakin banyak, ya. Bukan hanya saja tinggal di Mekah dan Madinah saja, tapi bahkan dari Jazirah Arab bagian luar, bahkan keluar bagian Jazirah Arab juga itu banyak sekali yang masuk agama Islam, sehingga jumlah agama Islam, jumlah kaum muslimin yang memeluk agama Islam semakin banyak dan semakin bertambah. Nah, pada saat itulah Rasulullah SAW mengutarakan maksudnya untuk menyempurnakan Islam dengan melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah di Mekah. Ya, beliau berniat berangkatnya ke Mekah pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, kemudian setelah mendengar bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji, ya, maka para sahabat serta kaum muslimin yang ada di Madinah beserta yang di sekitarnya ikut bergembira dan ingin daftar menyatakan diri untuk ikut serta dalam melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Nah, ini. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah haji yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW semenjak hijrah ke Madinah. Karena sebelum sesudah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW belum sempat pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Makanya ini adalah haji yang pertama. Nah, kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Setelah Fathul Mekah, kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat. Islam semakin meluas ke seluruh jazirah Arab, sehingga semua suku yang ada di jazirah Arab tersebut menerima agama Islam. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, ya, sehingga pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 90.000 kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, bahkan ketika menuju dalam perjalanan ke Mekah, umat Islam itu semakin bertambah, bahkan sampai menjadi 124.000. Itu 124.000 itu ada yang jalan kaki, mengendarai onta, ya. Nah, ini ibadah haji ini merupakan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi pedoman kaum muslimin untuk menjalankan manasik haji, karena ini merupakan praktekan ataupun pelaksanaan ibadah haji Rasulullah SAW yang terakhir, ya, sehingga setelah melaksanakan ibadah haji tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji? Nah, tata cara ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah ketika haji wada, ya, ataupun haji perpisahan, Rasulullah SAW melaksanakan ihram sejak tiba di Zul Hulaifah setelah salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asarnya dikosor. Dikosor itu artinya dikurangi jumlahnya, yang asalnya 4 jadi 2, ya. Kemudian beliau membaca talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, ini talbiyah dibaca ketika kita memulai ibadah haji dan umroh. Kemudian beliau keluar mengendarai unta yang bernama Al-Qaswa sambil mengucapkan talbiyah terus-menerus hingga mendekati Makkah. Kemudian Rasulullah SAW hingga dan malam di Zitua. Ya, setelah sholat subuh dan mandi,
beliau memasuki Ka'bah, beliau memasuki Makkah, beliau menempuh perjalanan itu selama 8 malam. Masya Allah, perjalanan Rasulullah itu dari Makkah, dari Madinah ke Makkah itu lama banget ya. Kalau sekarang kan kita cuma naik kapal, syut, ya sampai deh. Ya, nah setibanya di Mekah, beliau langsung memasuki Masjidil Haram dan melakukan tawaf, lalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah tanpa bertawaf. Karena belum melakukan haji kiron, ya haji kiron itu haji dan umroh disatukan. Beliau menetap di Al-Hijun, yaitu suatu dataran tinggi di Mekah. Beliau tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarawiyah, beliau menuju Mina dan sholat zuhur hingga subuh di sana. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat ke Arafah. Setibanya di Arafah, beliau memasuki tenda yang telah dipersiapkan dan wukuf di padang Arafah. Ya, nah di Arafah ini Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di depan 124.000 umat Islam yang kemudian disebut dengan khutbah wada. Nah setelah khutbah Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim. Artinya sholat asar ditarik ke sholat zuhur ya. Nah, sebelum terbit matahari, beliau berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontarkan batu yang disebut jumroh. Dari tempat jumroh ini, beliau menuju tempat penyembelihan kurban. Kemudian dengan menunggang Al-Qaswa, beliau melanjutkan perjalanan menuju Mekah dan sholat zuhur di sana. Nah, pada hari Tasyrik, beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik yang lainnya, ya, mengajarkan syariat, berzikir kepada Allah. Pada tanggal 13 Zulhijjah beliau meninggalkan Mina dan kembali ke Mekah untuk tawaf wada. Setelah melaksanakan seluruh manasik haji, beliau beserta kaum muslimin kembali ke Madinah. Nah itu ya, barangkali itu saja pertemuan untuk kali ini. Ya, jangan lupa kalian absen dulu. Untuk absennya silakan kalian komen saja di bawah ya, karena insya Allah ini materi ini Bapak akan upload ke YouTube ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekalian tetap sehat, tetap pintar ya, dan jangan lupa tetap belajar ya. Dari Bapak barangkali begitu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.